Dan kembali teman-teman, ya ini ada berita yang cukup miris lagi nih. Ya, ini ada berita terbaru, ya. Berita terbaru ini dari Karawang, Jawa Barat. Ya, dan lagi-lagi ini adalah berita tentang pimpinan pondok pesantren di Karawang ini dipolisikan. Ya gara-gara diduga cabuli 20 santriwati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 20 lagi ya, 20 santriwati lagi-lagi dirusak. Rusak masa depannya. Karena ulah pimpinan pondok pesantren. Jadi santriwati di pondok pesantren itu ya sudah seperti wanita tunasusila. Ya Allah, WTS ya. Atau istilah kerennya PSK. Padahal mereka ini teman-teman ya dititipkan sama orang tuanya di sana itu untuk nyantri, untuk belajar ilmu agama dan bejatnya teman-teman. Ya bapak ini yang berinisial M ini 72 tahun ini bekerja sama dengan anaknya juga. Ya, anaknya yang berumur 37 tahun juga melakukan yang seperti itu juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa bulan terakhir ini teman-teman, banyak sekali terjadi kasus-kasus ya, asusila di dunia pesantren. Ya belum lama ini, baru beberapa bulan yang lalu ya teman-teman ya, di Trenggalek. Ya ada pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek ya. Ada seorang tua yang merupakan pimpinan pondok pesantren, sekaligus pemilik pondok pesantren berinisial M, 72 tahun. Ya mencabuli belasan santri teman-teman. Ya dengan iming-iming diberikan uang 100.000 sampai dengan 150.000. Jadi santriwati di pondok pesantren itu ya sudah seperti wanita tunasusila. Ya Allah, WTS ya. Atau istilah kerennya PSK teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka ini teman-teman ya dititipkan sama orang tuanya di sana itu untuk nyantri, untuk belajar ilmu agama dan bejatnya teman-teman. Ya bapak ini yang berinisial M ini 72 tahun ini bekerja sama dengan anaknya juga. Ya, anaknya yang berumur 37 tahun juga melakukan yang seperti itu juga. Dan modusnya ya, kalau anaknya ini ya modusnya menyuruh santriwatinya itu untuk membersihkan kamar tidurnya teman-teman. Dan perkara yang seperti itu ya, perbuatan yang seperti itu sudah mereka lakukan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 ini baru terbongkar teman-teman. Ya Allah. Ya teman-teman ya silahkan cari beritanya ya. Di Tempo itu ada. Ya silahkan klik. Pimpinan pondok pesantren di Trenggalek dan anaknya mengaku cabuli santriwati sejak 2021. Nanti insya Allah akan muncul tuh beritanya. Jadi teman-teman ya silahkan baca sendiri. Atau mungkin video-videonya sudah banyak kok di YouTube. Dan banyak beritanya juga. Dan kemudian teman-teman belum lama ini ya terjadi kasus sodomi. Ya memang lengkap sudah ya teman-teman. Mungkin yang perempuan dengan perempuan yang belum ada kasusnya. Dan semoga tidak ada. Ini laki-laki dengan perempuan sudah ada. Sodomi juga sudah ada. Dan sodomi kemarin ya, itu terjadi di sebuah pondok pesantren di Padang, ya di Sumatera Barat. Dan sebenarnya juga ya, masih banyak lagi kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus asusila yang terjadi di dunia pondok pesantren. Ya bahkan kemarin ada nih, yang sampai dirujak oleh Harry Pras karena menuduh bahwasanya pondok pesantren Salafi ini melakukan juga perkara pencabulan tersebut. Ternyata setelah ditelusuri datanya, menunjukkan bahwasanya itu adalah pondok pesantren milik oknum dari orang NU teman-teman. Kan kacau kalau begini ya. Pengennya yang melakukan seperti itu adalah pondok pesantren yang disebut Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata justru menimpa kelompok mereka sendiri. Ya. Jadi istilahnya tuh apa ya? Mereka tuh lempar bola itu mental teman-teman, kena mukanya sendiri. Ya, atau lebih tepatnya adalah lebih buruknya lagi adalah mereka meludah ke atas nih ya. Ya, yang kena muka mereka sendiri. Dan teman-teman ya dengan adanya kasus-kasus seperti itu ya itu seharusnya menjadi pelajaran bagi para kita orang tua ya menjadi pelajaran untuk pandai-pandai lah ini ya kita memilih tempat untuk pendidikan putra dan putri kita teman-teman. Jangan sampai pengennya anaknya ini di pondok pesantrenkan supaya paham ilmu agama, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, ternyata malah dirusak sama pimpinan pondok pesantrennya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mungkin dijadikan pemuas nafsu oleh pelaku sodomi. Seperti yang di Padang kemarin. Padahal dia sendiri yang mengaku orang tasawuf. Yang selalu berusaha menjernihkan hati. Selalu berzikir. Bahkan sering menuduh-nuduh orang salafi. Ya. Katanya orang-orang salafi ini hatinya kotor. Hatinya penuh daki. Ternyata ya ucapan-ucapan yang seperti itu. Mereka lontarkan hanya untuk menyembunyikan kebusukan mereka sendiri. Ya dan alhamdulillah teman-teman. Ya, pondok pesantren yang dikelola para asati salafi. Yang disebut Wahabi. Sejauh ini alhamdulillah biiznillah pondok pesantren tersebut terbebas dari berbagai macam bentuk kemaksiatan ya
seperti ini. Ya. Dan alhamdulillah ya, itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kan, ya intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Dan kita ini ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi para asatis kita, para guru-guru kita, menjauhkan mereka dari berbagai macam fitnah syahwat ya dan fitnah syubhat ya. Dan berdasarkan fakta-fakta yang ada teman-teman ya, belak-belakan saja deh ya. Jadi ya kami pribadi sarankan ketika ada orang tua yang ingin memondokkan anaknya, pondokkanlah ke pesantren yang dikelola oleh para asatis kita yang di Salafi ya, atau yang di Muhammadiyah, atau yang di Wahdah Islamiyah ya, atau mereka yang disebut sebagai Wahabi karena menjernihkan agama, karena memurnikan agama, karena beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena insya Allah aman, insya Allah amanah. Ya karena sejauh ini tidak ada kabar berita tentang pondok pesantren yang dikelola oleh para asatis kita yang lurus, ya, yang melakukan pelanggaran syariat Islam. Ya apalagi perzinahan teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan sejauh-jauhnya ya para asatis kita di Salafi, ya, para pengelola-pengelola pondok pesantren yang lurus, ya, dari fitnah-fitnah yang seperti itu. Jadi kalau mau memondokkan anaknya, ya pondokkanlah di pondok-pondok milik para asatis yang lurus, ya, yang dikelola oleh para asatis yang baik, yang bertanggung jawab dan amanah. Ya mudah-mudahan anak Anda tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu teman-teman. Dan kita semua, anak-anak kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kembali teman-teman, ya ini ada berita yang cukup miris lagi nih. Ya, ini ada berita terbaru, ya berita terbaru ini dari Karawang, Jawa Barat. Ya, dan lagi-lagi ini adalah berita tentang pimpinan pondok pesantren di Karawang ini dipolisikan. Ya gara-gara diduga cabuli 20 santriwati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ini beritanya teman-teman. Ya pada tanggal 8 Agustus 2024. Ya mari kita coba baca ya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini bersumber dari detiknews.com ya. Judulnya ini, pimpinan Ponpes di Karawang dipolisikan gegara diduga cabuli 20 santriwati. Tidak main-main teman-teman ya. 20 lagi ya, 20 santriwati lagi-lagi dirusak. Rusak masa depannya. Karena ulah pimpinan pondok pesantren. La haula wala quwata illa billah. Coba kita baca teman-teman. Dan ini beritanya terbit ya kemarin ya, Kamis 8 Agustus. Sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang diduga jadi korban pelecehan seksual oleh oknum pimpinan Ponpes. Nah, polisi telah menangani laporan mengenai pencabulan tersebut. Ya. Aksi bejat itu terungkap saat salah seorang santriwati bercerita kepada orang tuanya atas apa yang dialaminya. Ya, santriwati itu enggan kembali ke Ponpes. Ya pastilah ya mengalami trauma ya teman-teman ya. Mengalami guncangan psikologis yang begitu luar biasa. Hal itu diungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sangga Buana Karawang, Saiful Rahman, yang mengatakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan Ponpes bermula dari keterangan salah seorang santriwati yang menjadi korban. Malam ini kami mendatangi Polres Karawang untuk melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual yang menurut keterangan para korbannya itu, ya diduga dilakukan oleh salah satu oknum pimpinan atau pengurus Ponpes yang ada di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Ya ujar Rohman saat diwawancarai. Ya, jadi teman-teman ya, ini masih ada lagi. Berdasarkan hasil keterangan para kliennya, Rohman menjelaskan pelecehan tersebut dilakukan oleh oknum pimpinan Ponpes kepada 20 orang santriwati. Kronologi pelecehan seksual itu dilakukan pada saat proses pengajian. Pada saat proses pengajian lagi. Benar-benar bejat ini oknum ini ya. Pelaku kemudian mencabuli korbannya. Sementara itu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Karawang Ibda Rita Zahara menanggapi singkat terkait pelaporan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Lagi-lagi teman-teman, dunia pondok pesantren harus rusak citranya gara-gara ulah oknum-oknum seperti ini. Ya. Dan mirisnya teman-teman, ini terjadi di lingkungan pondok pesantren yang kita tahu tempatnya itu baik. Ya. Coba kita berpikir orang tua itu memondokkan anaknya tujuannya untuk apa? Untuk baik kan, untuk jadi soleh, untuk benar.
untuk benar agamanya, untuk benar dunianya. Lah ini malah dirusak oleh pimpinan pondok tersebut. Ini gimana ceritanya? Dan hal seperti ini, hal seperti ini bukan cuma 1, 2 atau 3 kali teman-teman. Ini sudah berulang kali terjadi seperti ini. Ya. Dan ini seharusnya menjadi PR untuk mungkin para pemimpin-pemimpin kita di negara ini untuk bisa lebih-lebih mengetatkan itu loh. Verifikasi perizinan para pondok pesantren ini. Ya, siapapun itu. Ya mungkin perlu ada verifikasi yang lebih ketat gitu. Untuk tes-tes untuk bisa dilegalkan izin pondok pesantren itu ya. Ya. Mungkin ya, ini salah satu mungkin masukan saya. Kan ada tuh yang komen-komen kan di kolom komentar ini sering itu. Bisa cuma celoteh doang, bisa cuma ngeritik doang tanpa ada solusi. Lah inilah solusi yang saya berikan. Mungkin dari awal ketika ada pondok pesantren itu ingin dibentuk ya, mungkin bisa itu diperketat itu. Ya, verifikasinya. Agar pondok-pondok oknum seperti ini itu tidak bermunculan lagi atau minimal berkurang lah. Kemarin mungkin baru saja kita sudah dengarkan ada santri laki-laki disodomi, dirusak dari belakang teman-teman. Dan itu dilakukan oleh pimpinan pondoknya. Yang kita kenal dia ya, yang sering kita lihat postingannya itu sering membicarakan tentang tasawuf. Ya, ilmu menjernihkan hati, membersihkan hati. Apaan coba? Barangnya sendiri saja dia tidak bisa bersihkan, dia tidak bisa jaga. Ya, saya paling benci terhadap oknum-oknum seperti ini. Ya Allah ya Rabb. Masalahnya ini terjadi di tempat yang kita tahu itu lingkungannya agamis. Yang kita tahu itu lingkungannya seharusnya mendukung untuk perbaikan agama seseorang. Ya bukan malah, ya Allah ya Rabb. Entah ya teman-teman, saya sudah gak tahu mau harus bilang apa lagi. Dan ujung-ujungnya setelah ini terungkap, ya kasus-kasus terungkap beberapa kasus yang lalu, terungkap ternyata kita tahu. Ya pimpinan pondok itu dari golongan mana. Ya, yang ternyata kebanyakan ya, tidak semua katakan, tapi kebanyakan mereka yang sering menuduh-nuduh, yang sering mengolok-olok dakwah sunnah. Teman-teman. Ya, apakah ini merupakan caranya Allah, skenario-nya Allah untuk membalas pada orang-orang oknum-oknum orang ini yang membenci dakwah sunnah? Ya. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini berita yang cukup bahkan sangat menyesakkan dada kita teman-teman. Lagi-lagi dunia pesantren ini dirundung dengan fitnah-fitnah semacam ini ya. Dan ini belum jelas pondok pesantrennya teman-teman ya. Akan tetapi sejauh pengetahuan kami pribadi ya tentang tata kelola pondok pesantren ya. Kalau di kalangan para asatidz salafi yang mereka sebut-sebut itu sebagai wahabi ya. Maka insya Allah jauh dari fitnah-fitnah yang semacam ini. Ya karena mereka ini begitu menjaga. Jangan sampai santriwati dan santriwan itu ikhtilat, bercampur baur. Apalagi para asatiznya, para guru-gurunya, para kiainya teman-teman. Ya mereka sangat-sangat menjaga. Dan insya Allah ya pondok pesantren ini bukan pondok pesantren milik salafi atau wahabi. Dan teman-teman yang ada di Karawang yang mau berbagi informasi tentang hal ini, ya boleh. Ya, silakan coba ditulis di kolom komentar kita di bawah. Ya karena kami ini belum menemukan informasi yang valid nih. Ya tentang pondok pesantren mana ini teman-teman. Ya milik siapa, milik kelompok mana. Dan kalau misal sudah jelas ya, informasinya jelas, valid dan terbukti bahwa ini dari golongan yang kita tahu ya, golongan itu tuh, ya maka sekali lagi ini sangat-sangat meresahkan dan sangat menyesakkan dada. Seakan-akan tidak ada habisnya ini masalah mereka ini berturut-turut. Ya berderet-deret teman-teman. Ya, karena lagi-lagi dunia pondok pesantren dirundung permasalahan yang seperti ini. Ya tetapi semoga saja bukan dari golongan manapun ya, bukan dari kelompok manapun. Ya, mungkin ini hanya orang fasik ya yang membungkus kemaksiatannya, yang membungkus bisnisnya dengan sebuah nama pondok pesantren. Tetapi yang diajarkan adalah jauh dari nilai-nilai agama. Yang dicontohkan akhlaknya jauh dari nilai-nilai agama. Ya, semoga saja. Tetapi yang jelas teman-teman ya, ini sudah berita yang cukup miris teman-teman. Ya, karena lagi-lagi dunia pondok pesantren dirundung permasalahan seperti ini. Dan pelakunya adalah orang-orang yang selama ini ya memfitnah dakwah sunnah. Pelakunya adalah orang-orang yang selalu memusuhi dakwah sunnah teman-teman. Yang selalu berkoar-koar memfitnah wahabi-wahabi. Dengan segala fitnahnya ya, stigma-stigma negatif, lakup-lakup yang buruk dan sebagainya. Dan mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas kali ini teman-teman. Yang kita tunggu informasi berikutnya di pondok pesantren mana ini tepatnya ya. Dari kelompok mana melakukan aksi pencabulan ini ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kita tunggu informasinya. Sekali lagi
Apabila teman-teman di Karawang ada yang mengetahui informasi tentang pondok pesantren yang terkena kasus pencabulan ini, ya silakan kalian komen di kolom komentar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.